Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapeda Corner. Seperti biasa, kita hadir dengan narasumber-narasumber yang nantinya ke depan kita akan membahas satu tema. Nah, di tema kali ini kita akan membahas sebuah agenda atau forum yang menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan setiap tahunnya. Agenda tersebut adalah musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, saat ini tengah berjalan untuk di pemerintah Kota Makassar sendiri tengah berjalan. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah menghadirkan narasumber kita, Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar. Langsung saja saya sapa. Halo Pak. Ya, baik. Ya, ketemu lagi. Ya, podcast kedua tahun ini ya. Ya, betul. Ya. Oke. Ya. Pak, kita bahas soal musrembang. Ya. Mungkin untuk pertanyaan awalnya, masih banyak mungkin masyarakat yang mau tahu apa sih sebenarnya musrembang ini. Musyawarah ini dihadiri oleh siapa-siapa saja, melibatkan siapa saja. Silakan Pak. Nah, musrembang itu ya, saya rasa mungkin ada orang yang tahu dan yang tidak. Ya. Musrembang itu musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, untuk memasukkan atau memasukkan anggaran ke dalam suatu APBD atau rencana kerja pemerintah daerah butuh yang namanya rembuk warga dulu. Kemudian setelah itu baru kita bermusyawarah. Musyawarah ini diharapkan masyarakat memberikan usulannya yang terbaik yang kemudian nanti dimasukkan, kemudian nanti pemerintah kota menyiapkan alokasi anggarannya. Nah, dengan begitu, dengan skema ini kita harapkan betul-betul masyarakat bisa merasakan manfaatnya, bisa langsung memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi memang ada dua teori dalam melakukan pengusulan, bottom up dan top to bottom atau top down. Jadi ada dua, dan ini salah satu teori yang kita laksanakan adalah bottom up. Bagaimana cara kita memberikan usulan dari masyarakat yang dimusyawarahkan, kemudian nanti dari usulan itu kemudian diberikan kepada SKPD atau kepada Bapeda yang kemudian nanti akan kita masukkan dalam APBD kita, begitu. Oke, jadi merencanakan apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya, lebih singkatnya mungkin ya, dan ini melibatkan masyarakat tentunya. Masyarakat memberikan usulan-usulan bahwa saya mau ada seperti ini, seperti itu gambarannya ya Pak ya. Nah, untuk saat ini di pemerintah Kota Makassar di tahun 2023 ini sudah sejauh mana progres untuk musrembangnya sendiri Pak? Ya, alhamdulillah sekarang karena hari Jumat ya kita sudah mencapai minggu ke-5 kalau nggak salah. Alhamdulillah untuk rembuk warga itu sudah kita lalui, kita sudah lewati. Kemudian kemarin teman-teman di kelurahan, LPM, masyarakat dan para lurah itu sudah melakukan yang namanya musrembang tingkat kelurahan. Baik. Nah, hari ini, sekarang ini musrembang kecamatan. Baik. Kita sudah berjalan, dan alhamdulillah sekarang sudah hari ke-7, sudah ada 7 kecamatan yang sudah melakukan musrembang tingkat kecamatan. Nah, 8 lagi, insya Allah sampai dengan akhir bulan Februari ini kita akan menyelesaikan yang namanya tingkat musrembang tingkat kecamatan. Setelah musrembang tingkat kecamatan selesai atau usai, seluruh rangkuman dari musrembang tingkat kecamatan itu akan kita lakukan lagi yang namanya forum SKPD. Dari forum SKPD, nanti kemudian usulan-usulan ini akan kita tampung, akan kita lihat, evaluasi, bisa masuk atau tidak, cukup anggarannya atau tidak, kewenangannya pemerintah kota atau bukan. Baik. Karena banyak biasanya usulan-usulan dari warga yang mohon maaf, dia mengusul yang bukan menjadi kewenangan pemerintah kota. Contoh, ada yang mengusul SMA. SMA kan bukan kewenangan Pemkot lagi. Ya. Ada yang mengusul mungkin jalanannya itu jalanan provinsi atau jalanan pemerintah pusat. Atau mungkin yang dia mengusul pemukimannya untuk di paving atau mungkin di aspal, tetapi ternyata pemukimannya itu belum diserahkan kepada pemerintah kota. Ini menjadi masalah biasanya, sehingga melalui teman-teman di Bapeda kita memberikan selalu edukasi. Kita undang juga untuk tahun ini ada yang cukup unik. Karena kenapa? Setelah kita melihat evaluasi musrembang tahun kemarin, ternyata teman-teman di SKPD ini tidak aktif. Kita kan semuanya berharap kesadaran SKPD ini untuk turun ke lapangan, untuk turun langsung hadir di musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan itu wajib. Nah, tetapi
partisipasi tahun lalu itu cukup rendah. Ada temuan seperti itu? Iya, kita temukan, sehingga evaluasi untuk tahun ini kita mengeluarkan surat edaran, kita mengeluarkan surat perintah untuk mewajibkan seluruh kepala SKPD untuk ikut hadir di musrembang tingkat kelurahan serta tingkat kecamatan, sehingga betul-betul warga ini bisa merasakan bahwa memang pemerintah kota itu peduli. Baik. Karena kan jangan sampai ya masyarakat menganggap bahwa pemerintah kota tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak mendengar aspirasi dari masyarakat, sehingga ya betul-betul kita yang namanya musrembang ini kita memberikan prioritas dan perhatian yang lebih kepada masyarakat melalui musrembang, begitu. Jadi SKPD diminta untuk ikut alurnya ya, jadi mulai dari kelurahan kemudian naik kecamatan, nanti pada saat pembahasan mereka udah tahu Pak bahwa seperti ini kondisinya. Ya, tapi memang tidak semua SKPD yang kita undang. Memang berdasarkan tugas, tupoksi, kemudian berdasarkan kewenangan, ada dari 51 SKPD yang ada di pemerintah kota, di internal pemerintah kota, jadi 20 yang kita libatkan. 20 kenapa kita pilih-pilih? Ternyata memang dari melihat usulan warga, usulan masyarakat, hanya 19, selain Bapeda ya, karena Bapeda itu termasuk di 20 SKPD. Jadi 19 SKPD ini yang biasanya usulannya ada di masyarakat. Mungkin kalau di kabupaten kota lain berbeda, tapi khusus Makassar hanya 19 yang betul-betul bersentuhan dengan usulan masyarakat, sehingga 19 SKPD ini kita prioritaskan untuk wajib hadir pada saat musrembang tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Begitu. Oke. Jadi memang harus terlibat langsung supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Tapi mungkin buat yang belum tahu Pak, kita kasih gambaran sedikit bahwa karena kan di musrembang sendiri tidak semua masyarakat bisa ikut kan, maksudnya tidak semua masyarakat bisa turun langsung melihat seperti apa sebenarnya musyawarah ini. Jadi sebenarnya topik-topik apa sebenarnya yang dibahas di musrembang itu sendiri Pak? Jadi untuk musrembang kita memberikan yang namanya pagu alokasi anggaran per kelurahan. Jadi dengan harapan, karena memang kemampuan keuangan Kota Makassar ini tidak terlalu cukup baik, karena tahun depan 2024 kita punya juga ada agenda politik. Nah, tentunya kalau ada agenda politik, baik mungkin pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 butuh biaya juga tahun 2024, sehingga kita memberikan batasan pagu mungkin tidak terlalu besar, tetapi tidak juga kecil. Nah, tahun 2023 ini untuk usulan tahun 2024 kita membatasi yang namanya dana sektoral di angka 500 juta yang nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing SKPD yang tadi 19 itu yang saya sebut. Kemudian kita juga menyiapkan namanya dana pagu dana kelurahan. Nah, dana kelurahan tahun 2023 dan 2024 itu porsinya sama, di mana 400 juta. Kita akan memberikan ini fleksibilitasnya disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kalau misalnya mereka mau menggunakan sepenuhnya untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan, itu boleh. Atau dia sepenuhnya untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan, mau bikin pelatihan-pelatihan untuk UMKM, pelatihan menjahit, pelatihan ibu-ibu, itu silahkan. Bisa sepenuhnya. Atau mungkin di mix, sebagian pembangunan, sebagian pemberdayaan, itu silahkan. Nah, sedangkan yang 100 juta, 50 juta untuk kita siapkan alokasi untuk penanganan stunting, karena stunting juga menjadi salah satu yang menjadi fokus kita untuk diselesaikan di 2024, dan yang terakhir tentunya untuk TB, karena Indonesia termasuk ranking kedua terakhir dari penderita TB di dunia. Makanya kita berikan porsi yang sama untuk tahun 2024 nantinya, begitu. Oke, jadi memang ada banyak pembahasan sebenarnya lebih spesifik. Kita bahas uang yang diberikan kepada kita nih, masyarakat mau diapakan gitu ya, melibatkan masyarakat mengenai hal tersebut. Lalu antusias dari warga sendiri gimana Pak? Karena tidak sedikit juga ya, banyak yang mengira bahwa sebenarnya musrembang ini adalah acara formal yang masih banyak masyarakat yang berpendapat ini hanya untuk menghabiskan anggaran kepentingannya pemerintah aja Pak. Karena mungkin ada yang berpikir kita sudah memberikan usulan tapi kok nggak diterima, disetujui, tapi kok nggak direalisasikan gitu. Memang yang menjadi kendala kita karena keterbatasan anggaran di usulan musrembang khususnya 2024, memang ya kita cukup membatasi lah, kita memberikan ruang itu. Tapi kemarin yang saya sampaikan bahwa pada saat musrembang kelurahan yang di awal Januari sampai dengan akhir Januari kemarin,
ternyata memang antusiasme warga itu cukup baik. Begitu SKPD semua datang, dilibatkan, ternyata masyarakat berbondong-bondong juga datang. Nah, sehingga ini menjadi evaluasi kita untuk tahun depan untuk bagaimana caranya kita menambah alokasi penyediaan musrembang untuk tahun depan. Kita mau menambah kuotanya supaya betul-betul masyarakat tidak hanya keterwakilan RT RW mungkin, Ya. karena selama ini mereka diwakili oleh RT RW, banyak ternyata tokoh-tokoh pemuda, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, begitupun juga mungkin perempuan, para ibu-ibu yang mau memberikan suaranya datang semua. Oke. Sehingga ini yang membuat antusiasme warga ya, sehingga mungkin tahun depan kita perlu menambah kuota untuk mereka. Kalau sekarang jumlahnya memang cukup sedikit karena keterbatasan anggaran kita untuk di kelurahan dan memang keterbatasan ruang. Ini kita cuma memberikan untuk 30 sampai 40 orang. Nah, tahun depan mungkin ya saya rasa dengan bertambahnya jumlah SKPD yang datang, kemudian antusiasme warga, paling tidak mungkin kita akan naikkan di antara 50 peserta sampai dengan 100 peserta untuk musrembang tingkat kelurahan, begitu. Oke, jadi bisa nanti semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam Ya. hal Musrembang. membangun Kota Makassar gitu Ya. ya Pak ya. Baik, tapi belum lama ini Pak Kaban ada pergantian pejabat nih Pak. Ya, Kira-kira ada tidak pengaruhnya? Maksudnya jangan sampai ketika masyarakat sudah mulai mengusulkan seperti ini baiknya, kemudian di atas itu dilakukan pergantian pejabat, otomatis ada namanya penyesuaian juga kan, karena misalnya mungkin pejabat ini sebelumnya di mana, kemudian ditempatkan di mana, itu bisa menghambat tidak atau seperti apa? Ya, menurut kami itu bukan menjadi hambatan. Justru sebenarnya dengan kondisi saat ini, ego-ego sektoral antara SKPD itu berupaya kami eliminasi, kami eliminir. Makanya Bapeda tentunya sebagai leading sektor di musrembang, sebagai yang akan menjahit seluruh usulan warga, ini kita berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita mengeluarkan yang namanya Kamus Musrembang. Kita memberikan edukasi, saya turun langsung kepada beberapa kecamatan, termasuk juga untuk di kelurahan, itu kita berikan betul-betul orang yang berkompeten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ini bisa betul-betul merasakan bahwa pemerintah memberikan perhatian. Tidak hanya sekedar cuap-cuap, tidak hanya sekedar berretorika, tetapi kita memang memberikan perhatian khususnya kepada musrembang ini. Karena memang kita tahu sendiri 2024 ya tantangannya ini semakin berat. Ya. Selain mungkin 2023 ini yang diprediksi resesi yang pernah saya sampaikan, yang mungkin belum usai, belum lagi ternyata Bapak Presiden juga sudah menyampaikan yang namanya inflasi lagi. Nah, inflasi ini bagaimana? Apakah bisa menjadi potensi atau peluang atau tantangan? Nah, ini bahaya karena kalau kita tidak menjaga inflasi, kita tidak memberikan perhatian, tentunya pasti akan menjadi masalah nanti buat Kota Makassar. Apalagi Kota Makassar ini kan kita cukup bergantung dengan pendatang, dengan turis, dengan orang-orang lain yang akan melaksanakan kegiatannya atau eventnya di Kota Makassar, begitu. Oke, baik. Jadi memang sangat diharapkan ya. Tentu ini musrembang menjadi salah satu kegiatan atau forum yang betul-betul menyatukan pemerintah dengan masyarakatnya, kemudian bersama-sama untuk merencanakan pembangunan Kota Makassar untuk terus 2 kali tambah baik. Iya, pasti ya. Baik, terima kasih Pak Helmi atas kesempatannya pada hari ini kita membahas lebih spesifik nih soal musrembang di Kota Makassar yang tengah berlangsung. Kita doakan semoga berjalan lancar. Nanti kedepannya setelah musrembang di tingkat kecamatan kemudian dibahas secara besar di forum SKPD juga bisa direalisasikan tahun depan lebih baik lagi Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Iya, mungkin sebelum Ibu Elsa menutup, nah ini kita punya beberapa poin penting. Kalau tahun kemarin, di awal tahun 2022, kita sudah menyampaikan target kita ke depan. Bahwa kita akan ada yang namanya resesi, kita sudah memprediksi sebelumnya. Teman-teman di pusat juga sudah memberikan sinyal itu. Dan memang, nah tahun 2023 ini ya, kita sudah sampai ke titik itu, bahwa memang resesi itu sudah nyata. Nah sekarang 2024, kemarin Pak Presiden tanggal 24 Januari beserta Mendagri sudah menyampaikan ada 9 poin. Dan ini kita sudah sampaikan juga pada saat Pak Wali melantik tanggal 25 Januari, beliau sudah menyampaikan 9 poin penting. Nah mudah-mudahan 9 poin penting ini tidak lepas dari prediksi
Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita untuk melakukan penyusunan rencana kita di tahun 2024. Yang pertama berkaitan dengan inflasi, bagaimana teman-teman di SKPD, kemudian stakeholder dan masyarakat ini memperhatikan yang namanya inflasi. Kita harus mengendalikan yang namanya inflasi, jangan sampai inflasi itu kita perlu. Jangan sampai tidak ada inflasi juga, karena kalau tidak ada inflasi artinya kan tidak ada perputaran uang, tidak ada perbaikan ekonomi kita. Tetapi harus kita jaga bagaimana dia tetap bisa dikendalikan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita menurunkan kemiskinan ekstrim. Ini yang paling penting. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mendorong untuk stunting. Ini kan sudah masuk dalam poin kita. Baik. Yang untuk musrembang kemarin. Kemudian bagaimana caranya kita segera menyelesaikan dua masalah besar berkaitan dengan investasi. Karena memang Kota Makassar tahun 2023 ini kita punya 3 big project, kita punya 3 program investasi, proyek strategis yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan segera oleh seluruh stakeholder dan SKP di pemerintah Kota Makassar. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Kami sampaikan kemarin pada saat beberapa kali musrembang tingkat kecamatan bahwa ternyata banyak SKPD, utamanya mungkin teman-teman lurah, itu tidak menjalankan kegiatannya sesuai dengan skema APBD. Artinya apa? Mereka selalu menumpuk kegiatannya di akhir tahun. Padahal yang namanya APBD itu harus dilaksanakan dari awal tahun sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, kalau kita menahan, kalau kita tidak membelanjakan, tentunya masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Nah, sementara yang saya sampaikan di episode sebelumnya bahwa uang itu paling besar di pemerintah. Nah, kalau pemerintah stagnasi, tentunya ekonomi stagnasi. Makanya kita berharap bagaimana caranya dengan pejabat baru, dengan mungkin nanti lurah-lurah yang baru, ini bagaimana caranya bisa memberdayakan ekonomi kita, melakukan percepatan dalam belanja-belanja di masyarakat. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya menyusun perencanaan atau master plan berkaitan penataan kota. Dan yang terakhir, dua terakhir tentunya berkaitan dengan politik dan keamanan, karena kita ini menjelang pemilu 2024. Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya kita jaga. Jangan sampai dengan adanya pemilu, jangan sampai dengan adanya presiden nanti akan kita pilih ini menjadi pemecah kita. Seharusnya meskipun berbeda pilihan, tetapi kita harus tetap menjaga keutuhan kita. Betul. Yang terakhir, bagaimana caranya menjaga kebebasan beragama, jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya agama. Isu-isu SARA, nah, apalagi kalau menjelang pilkada, pilpres, pileg, nah, itu paling kencang isunya. Bagaimana caranya kita bisa menjaga kondusif Kota Makassar, sehingga dengan kondusif yang ada di Kota Makassar, kita bisa menjaga itu, tentunya masyarakat bisa semakin nyaman, investor bisa semakin melihat potensi kita untuk semakin menambah investasinya di Kota Makassar. Betul, begitu mungkin. Jadi semakin tertarik untuk datang Kota Makassar berinvestasi ya. Kita doakan semoga tadi pertama musrembangnya berjalan dengan lancar, kemudian 9 poin yang menjadi penting di tahun 2023 ini juga bisa terrealisasi dengan baik. Dan tentunya harapannya sih pemerintah segera memulai, masyarakat juga segera menjemput. Jadi bisa sama-sama kan Pak? Sama-sama ya, jemput saling ketemu di tengah ya. Betul sekali, dan begitupun selanjutnya. Jadi jangan hanya karena kita tekankan pada tahun ini, kemudian kita tidak lanjutkan terus-menerus, karena pasti akan semakin ke depannya tantangannya semakin besar juga kan Pak ya. Baik, terima kasih Pak Helmi untuk di episode kali ini kita membahas soal musrembang tadi, dan tentunya ada juga beberapa poin-poin penting yang menjadi catatan penting di pemerintah Kota Makassar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Makanya nantikan episode-episode berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber kita juga nanti yang masih rahasia ya. Dan untuk saat ini mungkin saya mengingatkan juga kepada penonton kita, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga media sosial kita, ada Instagram, bisa di follow juga di Bapeda Makassar, dan juga di channel YouTube kita. Terima kasih banyak, saya Elsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.